Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Dan kita masih di halaman 26. Di sini beliau mencantumkan apa hukum jual beli yang mengandung gharar. Nah, hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kita lihat pertama adalah dalil dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan setan. Maka jauhi perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran atau karena kamu minum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang atau sholat, dan berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Nah, kalau kita bicara gharar itu berarti kita bicara masalah judi, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya. Jadi ada kata-kata perjudian di situ. Nah, itu masuk dalam kategori gharar sebagaimana sudah dibahas. Kemudian dalam hadis ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Nabi itu melarang transaksi jual beli dengan sistem hasah. Hasah itu adalah jual beli tanah yang mana dalam menentukan ukuran kita pakai lempar batu, yaitu menjadi gharar nanti ukurannya. Kemudian Nabi juga melarang bai'il gharar, transaksi atau jual beli yang mengandung gharar. Berikutnya adalah ijma'. Ulama sepakat bahwa jual beli secara umum, baik gharar secara umum, transaksi jual beli gharar itu hukumnya haram. Apa sebenarnya hikmah? Kenapa gharar itu dilarang? Di antara hikmahnya adalah kita terhindar dari memakan harta dengan cara yang batil, karena gharar itu berarti memakan harta orang lain dengan batil. Dan kemudian dilarang agar tidak terjadi permusuhan sesama umat Islam. Berikutnya adalah mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan, dengan cara judi. Ini akan menyebabkan seseorang lupa dari sholat, lupa dari zikir. Dan ini akan menghancurkan atau menghilangkan keberkahan harta. Jadi maksudnya adalah untuk kebaikan kita, supaya harta kita lebih berkah. Dan kalau dibiarkan ada gharar, nanti membiasakan seseorang untuk malas, karena dia tidak perlu susah payah. Berikutnya adalah akan mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang bermanfaat untuk hal-hal yang semu, keuntungan yang semu. Kemudian kalau kita mau lihat bentuk gharar di masa jahiliyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang transaksi gharar, di antaranya adalah bentuk hasah atau jual beli hasah. Maksudnya gini, ketika seseorang menjual tanah, ukurannya bukan meteran, sekian meter, tidak, tapi menggunakan lemparan batu. Ini dia lempar seberapa jauh. Karena bisa aja dia sengaja lemparnya pelan supaya dekat, atau dia sengaja lemparnya jauh. Dan kemudian ada namanya bentuk transaksi mulamasah dan munabazah. Misalnya kan si penjual mengatakan, kain mana saja yang kamu sentuh, kamu lempar ke saya, nanti saya jual dengan harga sekian. Ini kan kita nggak tahu. Bisa aja kainnya lebih murah atau kainnya lebih mahal. Kemudian ada namanya modelnya itu hablul habalah. Ini hanya istilah saja, kita perlu pahami adalah bentuk kerangkanya atau bentuk kasusnya. Maksud hablul habalah adalah menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Jadi ini si unta lagi hamil gitu ya. Berarti dia menjual bukan janin itu, tapi anak dari janin itu. Berarti cucu dari unta yang sedang hamil tadi. Nah, generasi ketiganya yang dia jual. Padahal yang generasi 2 aja belum lahir gitu ya. Atau menjual barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta hamil ini lahir. Kan kacau ini. Ini berdobel-dobel gitu ya. Bukan janinnya, tapi janin dari si janin. Berarti cucu dari unta yang hamil tadi. Menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda itu kalau belum dipetik dia akan sangat rentan terkena hama. Dan bila warnanya sudah berubah, sudah mulai kekuningan, sudah tua atau kemerah-merahan, itu boleh, karena sudah kelihatan tanda ranum. Besar kemungkinan dia tidak terserang hama lagi.
Kemudian ada namanya jual beli madhomin dan malakih. Apa artinya? Jual beli madhomin itu maksudnya menjual sperma yang ada di sulbi unta jantan. Sedangkan malakih itu kita menjual janin unta yang masih berada di perut ibunya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian kita perlu lihat apa sebenarnya kriteria atau standar sebuah gharar itu dikatakan haram. Gharar bisa dibilang haram ketika terpenuhi kriteria berikut. Pertama, jumlahnya besar. Kalau gharar yang dia sifatnya sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad. Seperti misalkan pembeli mobil yang tidak tahu apa saja sih bagian dalam mesin itu ya. Ya kita nggak apa-apa, nggak tahu umurnya atau bautnya gitu ya. Atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan. Yang penting dia tahu nilai perusahaannya, rincian perintilan-perintilannya, yang kecil-kecilnya dia nggak tahu, nggak apa-apa. Gharar, kata Ibnul Qayyim, dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari. Ya, karena memang ada hal-hal yang kita tidak mungkin hindari. Ini tidak mempengaruhi keabsahan. Berbeda dengan gharar yang besar, gharar yang mungkin kita hindari, itu tidak diperbolehkan. Ini jadi ada dua gharar yang kita perlu bedakan, yang sedikit dan tidak bisa dihindari. Ada yang gharar banyak dan bisa dihindari. Kemudian Al-Qarrafi mengatakan gharar dalam jual beli itu terbagi menjadi 3. Ada yang gharar besar, ini membatalkan akad. Seperti kita menjual burung yang lagi terbang di udara, kita nggak tahu dia bakal balik atau enggak gitu ya. Ada gharar yang sifatnya sedikit. Ini kalau sedikit juga sepakat tidak batalin akad. Hukumnya mubah. Seperti kita beli rumah, kita nggak tahu pondasi rumahnya itu ada berapa besi, ada berapa batu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ini semua tidak mempengaruhi. Ketidakjelasan jenis benang pada baju yang kita beli misalkan, ya nggak apa-apa, itu sedikit. Nah, yang gharar sedang inilah kemudian yang sering memicu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kira-kira boleh atau tidak. Al-Baji dia mengatakan bahwa gharar yang besar itu maksudnya rasio dalam akad terlalu besar. Dia mengatakan sehingga orang tahu bahwa ini gharar, jadi lebih dominan dia di situ. Itu maksud gharar yang besar tadi. Kemudian gharar menjadi haram itu ketika statusnya dalam akad bersifat mendasar atau tujuan utama. Kalau gharar itu tidak menjadi tujuan utama, dia hanya mengikut saja, maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian, kalau kita jual binatang ternak yang bunting, kita menjual induknya gitu ya. Sedangkan janinnya itu hanya mengikut saja. Atau kita menjual sebagian buah belum matang dalam satu pohon. Jadi kita menjual pohon, di situ ada buahnya ngikut, itu boleh. Ya, walaupun misalkan tadi kayak janin, susu, sebagian buah tadi kan tidak jelas, nggak masalah. Karena keberadaannya atau statusnya bukan tujuan utama akad. Itu boleh. Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Nah, ini kalau dibutuhkan orang banyak, bisa jadi mendapat toleransi dari syariat. Jika satu akad mengandung gharar dan akad itu dibutuhkan oleh orang banyak, hukumnya sah dan diperbolehkan. Nanti kita lihat contoh. Kata Ibn Taimiyah, mudarat gharar itu masih di bawah level riba. Sehingga kita masih mendapatkan rukhsah atau keringanan, di mana kalau kita butuhkan oleh orang banyak, maka jika diharamkan nanti mudaratnya jadi lebih besar ketimbang kalau hukumnya diperbolehkan. Dengan demikian kita bisa lihat ya, menjual barang yang tertimbun di dalam tanah, seperti kita jual wortel, kita jual bawang, umbi-umbian, atau jual jual buah, atau jual sesuatu yang dimakan di bagian dalam. Ada cangkangnya kan, misalkan semangka, telur. Itu memang ada gharar, tapi kan nggak mungkin setiap beli semangka kita harus belah, setiap beli telur kita harus pecahin. Yang terjadi nanti kalau seperti itu akan merusak dan menimbulkan kerugian. Sehingga boleh kita jual, karena itu juga kebutuhan orang banyak. Dengan cara seperti itulah kita menjual semangka, dengan cara itulah kita menjual telur tanpa kita pecah dulu. Kita nggak tahu isi dalamnya gitu ya. Tapi ya itu gharar yang ditoleransi. Gharar terjadi pada akad jual beli. Nah, ini perlu kita bedakan. Kalau gharar pada akad sosial, pada akad hibah itu hukumnya boleh. Contoh misalkan ada orang mau sedekah dengan uang yang ada di dalam dompet. Padahal dia nggak tahu tuh isi dompetnya ada berapa. Pokoknya saya akan sedekah dengan isi dompet ini. Atau misalkan dia mau ngasih hadiah ke temennya. Sedangkan yang nerima nggak tahu apa isi hadiahnya.
maka ini tetap sah walaupun dia mengandung goror, ya. Karena akadnya akad sosial. Nanti goror dalam muamalat kontemporer kita akan lihat di halaman berikutnya insyaallah. Tetap semangat, Anda boleh bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Anda boleh ajak mereka untuk ikut program baca buku fikih muamalah, atau Anda boleh bergabung dalam komunitas baca buku setiap hari. Di situ Anda akan bertemu dengan teman-teman yang memiliki semangat dalam baca buku. Anda akan mendapatkan ekosistem yang bagus, lingkungan yang saling mendukung untuk bangun habit baca buku. Demikian, semoga bermanfaat.